terdapat adab-adab yang dituntut dari seorang muslim untuk diperhatikan ketika melaksanakan aktivitas buang hajat ini dan juga beristinja. Yang pertama, wahia ma yata'allaqu bil makanil ladzi yaqdi fihi hajatah. Yang berkaitan dengan tempat. Poin yang pertama ini berkaitan dengan tempat dia buang hajat. Fa innahu yajtanibut tabawwulu wa taghawwuzu, maka seorang muslim itu menjauhi atau menghindarkan diri dari buang air kecil dan buang air besar dari beberapa tempat. Yang pertama, fi tariqin nasi awil makanil ladzi yajlisuna fihi, tempat jalannya orang-orang atau tempat yang biasa mereka duduk berkumpul. Lima fihi minal adza lahum, karena itu bisa menimbulkan gangguan bagi mereka. Meskipun sebetulnya kalau di zaman sekarang sudah mestinya hal semacam ini tidak terjadi lagi, Larangan-larangan yang terdapat di dalam adab ini banyak yang berkaitan dengan pelaksanaan di masa lampau, ketika misalnya sarana, kalau bahasa kita tuh MCK itu masih terbatas untuk buang air Tapi kalau di zaman sekarang mestinya tidak terjadi lagi. Meskipun kadang-kadang masih ada juga. Terutama mungkin buang air kecil Buang air kecil itu masih banyak yang buang air kecil di jalan. Sehingga atau di deker orang duduk gitu bau. Nah, ini termasuk harus dihindari. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, waspadailah dua hal yang mendatangkan laknat. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, wa mal la'anan, apa dua hal yang mendatangkan laknat itu? Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan, qal alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang buang hajat di tempat jalannya manusia atau di tempat mereka berteduh. Apalagi di masa lampau itu, kalau ada pohon di padang pasir itu tempat yang sangat berguna bagi orang kalau sedang panas-panasnya kemudian berteduh di situ. Nah, jangan sampai kemudian orang buang hajat di situ, termasuk buang air kecil. Nah, kalau buang air besar mungkin sudah jarang. Wallahu alam kalau masih ada di daerah pelosok yang MCK-nya fasilitasnya masih kesulitan, tapi secara umum mudah-mudahan sudah cukup baik. Tapi kebiasaan buang air kecil ini kadang-kadang, apalagi kalau dalam perjalanan, buang air kecil begitu saja. Atau malam-malam sedang jalan kemana gitu buang air kecil, jalan di tembok, macam-macam ada yang begitu. Nah, ini dilarang, bisa mendatangkan laknat. Al-la'anain itu adalah al-amrainil jalibainil la'n, dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Karena kalau orang misalnya tadi jalan lalu ada kotoran, bekas buang hajat, itu kan orang jengkel juga. Bisa jadi muncul kalimat-kalimat yang melaknat pelakunya. Atau di tempat mereka berkumpul, tempat duduk-duduk, bayangkan pos kamling dikencingi misalnya, mohon maaf kadang-kadang ada yang begitu. Mungkin bukan di dalam posnya tapi di samping-sampingnya itu kan juga berbau, tidak boleh. Kemudian yang kedua, wa fi saqbin fil ardi au jidarin au nahwih, di lubang yang ada di tanah atau di tembok atau semisalnya. Lima qad yuntaju anhu min adza,
karena itu bisa menimbulkan gangguan. Faqad yakunu fihi hayawanun dhar. Terkadang di lubang itu ada hewan-hewan yang membahayakan, ka'aqrabin aw hayy, seperti kalajengking atau ular. Jangan buang sembarangan ya di lubang. Bisa jadi itu lubangnya hewan. Sementara duduk menunaikan hajat, keluar hewan. Bahaya. Jadi bisa membahayakan yang bersangkutan atau juga membahayakan hewan yang ada di fayukhriju alaihi wa yuzi, hewannya keluar ya dari lubang itu dan mengganggunya atau menyakitinya. Atau sebaliknya wa qad yakunu fihi hayawanun dhaifun fayatazza. Bisa jadi di dalamnya itu ada hewan yang dhaif, hewan-hewan yang lemah. Rumahnya kesian setengah mati dia bikin, lubangnya atau tempat dia hidup lalu kita kotori. Meskipun buang air kecil ya. Hati-hati. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud ya. Rawa Abu Dawud an Abdullah bin Sarjis. Qal, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha itu melarang ya dari apa? Kencing di dalam lubang. Maksudnya lubang yang ada tadi itu di tanah. Ya, bukan lubang khusus untuk buang air ya, bukan. Ini lubang-lubang yang ya biasanya ditemui di hutan, di jalan, di mana-mana. Wa huwa saqabu fil ardi, yaitu lubang yang ada di tanah. Apalagi kalau kita tahu ada hewannya di sini, kita sengaja pula melakukan. Tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga yang juga dilarang itu adalah tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya, jangan. Mengapa? Siyanatan lisimari anit talwisi 'inda wuqu'ih. Sebagai bentuk kehati-hatian agar buah itu tidak terkotori kalau dia jatuh. Apalagi kan masih ada masyarakat kita itu misalnya apalagi musim mangga gitu kan. Mangga jatuh habis angin kencang tadi malam. Nah, itu cari mangga di hutan. Dan sampai kasihan di bawahnya itu jatuh. Ya. Bahkan kata para muallif di sini sawaun kana ma'kulan aw muntafi'an bihi li'alla tu'afahun nafs. Baik itu dimakan atau yang bisa dimanfaatkan agar tidak ya tu'afahun nafs, tidak menimbulkan rasa jijik pada orang-orang. Buahnya ya, buah mangga, buah apa ya, tahu ini pohon berbuah misalnya. Termasuk buang air kecil ya, sekali lagi kalau disebut dilarang buang air itu bukan hanya buang air besar, tapi juga buang air kecil. Di bawah pohon apa. Ataupun meskipun buahnya itu tidak dimakan, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ya, itu juga dilarang. Ya, misalnya ada buah yang dipakai untuk bukan dimakan, misalnya dipakai untuk obat-obatan, ya, untuk ramuan, untuk kepentingan yang lain. Lalu yang keempat, yang juga tempat terlarang itu fil ma'ir raqid, pada air yang tidak mengalir. Ada air menggenang di situ, jangan buang air. Ya. Mengapa? Lima yuntaju min taqazzuzin nafsi minhu in kana katsiran la tughayyiruhu najasah. Ya, karena bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman ya, jijik pada diri orang jika itu airnya banyak, tidak berubah oleh najis. Jadi meskipun airnya banyak ya. Misalnya kemana? Ke kolam renang misalnya, itu dilarang buang air meskipun buang air kecil. Wah, ini kan banyak airnya, kalau saya pipis ini tiada juga yang tahu. Dilarang. Ya. Apalagi kalau sedikit. Wa min idha'atihi in kanatin najasatu tughayyiruhu aw kana dunal qullatayn. Atau bisa membuat air itu jadi sia-sia. Ya, terbuang. Karena kan tidak boleh digunakan kalau berubah baunya karena najis yang masuk. Atau karena dia air sedikit kurang dari 2 kullah. Jangan.
Termasuk anak kita itu misalnya ya, kadang-kadang ada anak masih kecil, tapi masih bayi misalnya, itu kalau dia mau mandi itu kan kadang-kadang dimasukin di bak. Bahkan kadang dia punya bak khusus untuk anak kecil itu. Nah itu dilatih agar dia pipis dulu di luar, bersihkan baru masuk. Nah, jangan dimasukkan begitu saja, ya, lalu dibersihkan di situ, bukan. Itu juga salah ya. Termasuk kadang-kadang juga itu kan yang ada pampersnya kan. Sekarang anak bayi itu kan dikasih pampers. Kalau sudah dilepas pampersnya, jangan langsung dimasukkan di bak, bersihkan dulu. Karena kalau ada, meskipun ada pampersnya, itu kan bagian dalamnya bisa saja basah. Ketika dia masuk ke bak, airnya jadi bernajis. Air yang ada di bak jadi terkena najis, ya otomatis dia mandi dengan air yang bernajis. Jadi bersihkan dulu. Sama kalau kita cuci pakaian ya, yang lalu mungkin saya belum lupa sampaikan. Jadi kalau cuci pakaian bernajis, itu bukan direndam bersama dengan pakaian bernajis atau dimasukkan mesin cuci bersama dengan pakaian yang bersih, bukan. Dibersihkan dulu najisnya itu. Misalnya bekas anak-anak pipis ya. Nah, itu dicuci dulu sendiri sampai bersih dari najis. Baru direndam bersama dengan yang lain. Jangan dicampur masukkan ke situ. Itu yang lain akhirnya bernajis semua itu. Ya. Kemudian di sini beliau menyampaikan riwayat Imam Muslim. Rawah Muslimun wa ghairuhu an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Kan hadisnya hanya air kecil, Ustaz. Bagaimana kalau air besar? Nah, itu namanya mimbabi aula. Wa tagawutu aqbahu aula bin nahyi. Buang air besar apalagi, ya, lebih-lebih dilarang. Ya, kalau buang air kecil saya dilarang, apalagi. Itu namanya dalam pembahasan usul fikih namanya qiyas aula. Bahasa sederhananya itu terlebih lagi. Itu namanya qiyas aula. Sama kalau kita baca ayat wala taqul ya fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kepada orang tua itu jangan berkata uff ya. Kalau bahasa kita itu berkata berkata kasar. Jangan menghardik, jangan membentak. Kalau menampar orang tua bagaimana, Ustaz? Nah, itu namanya terlebih lagi. Kalau berkata seperti itu saja terlarang, apalagi yang lebih parah. Itu namanya mimbabi aula. Ya. Kaidah terlebih lagi namanya. Itu bagian pembahasan qiyas. Jadi meskipun hadisnya tentang buang air kecil, tapi juga berlaku untuk buang air besar, apalagi kan. Wan nahyu lil karahah. Ya, meskipun di sini ada ya beliau menyampaikan pendapat yang mengatakan larangan itu untuk kemakruhan. Ya, sepanjang tidak merusak air, itu kemakruhan. Tetapi Imam An-Nawawi menyatakan wa naqala Imam An-Nawawi annahu litahrim. Imam An-Nawawi menukilkan bahwa itu bukan larangan makruh sifatnya, tetapi litahrim, ya, larangan yang sifatnya haram. Itu penjelasan beliau dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Itu yang jenis pertama, poin pertama. Jadi adab yang berkaitan dengan tempat.